Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yanwar Aditya Putra. Dan saya Tio Farasani. Kami dari mahasiswa Universitas Pekalongan, Fakultas Ilmu Kesehatan, jurusan Fisioterapi D3 semester 2. Di sini kami akan mencoba menjelaskan tentang persendian yang ada di ekstremitas bagian atas dan juga ekstremitas bagian bawah berserta ligamentumnya masing-masing. Ya. Dan penjelasan tersebut akan dijelaskan oleh Yanwar. Ya, oleh saya terlebih dahulu, rekan saya akan menjelaskannya kemudian. Maka jangan skip video kami kalau kalian ingin memahaminya secara benar. Oke, di sini kita akan mempelajari tentang artrologi. Artrologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang persendian. Dan artrologi ini yaitu menghubungkan antara dua atau lebih tulang ke rangka. Nah, artrologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu arton yang berarti sendi dan juga logos yang berarti ilmu. Ada juga istilah lain dari bahasa Latin yaitu artikel. Artikel ini juga berarti sendi. Nah, dari istilah artikel ini, maka penyebutan sendi disebut dengan articulatio. Oke, itu adalah sedikit definisi dari artrologi yang akan kita pelajari lebih lanjut. Ya, berikut ini adalah gambar ekstremitas bagian atas. Merupakan anggota badan yang mempunyai gerakan yang sangat luas karena sesuai dengan faali anggota badan atas sebagai alat pemegang dan alat pencapai, sehingga sendi-sendi anggota badan atas tersusun sedemikian rupa sehingga dapat memberikan gerakan yang seluas-luasnya. Sendi bagian atas yang pertama ada articulatio sternoclavicularis. Sendi ini adalah sendi yang dibentuk oleh ekstremitas sternalis claviculae dan incisura clavicularis sterni. Berdasarkan jumlah tulang penyusun sendinya, sendi ini termasuk articulatio kompleks karena sendi hanya disusun oleh dua tulang, yaitu os claviculae dan os sternum. Terdapat ligamentum di sendi ini. Yang pertama ada ligamentum sternoclaviculare, yang kedua ada ligamentum interclaviculare, yang ketiga ada ligamentum costoclavicular. Yang kedua ada sendi articulatio acromioclavicularis. Sendi ini dibentuk oleh ekstremitas acromialis claviculae dengan tepi medial acromion scapulae. Pada sendi ini ditemukan discus articularis yang akan menyesuaikan permukaan tulang yang bersendi. Dan terdapat ligamentum. Yang pertama ada ligamentum acromioclavicular dan yang kedua ada ligamentum coracoclavicularis. Yang ketiga ada sendi articulatio humeri. Sendi ini dibentuk oleh caput humeri dan cavitas glenoidal scapulae. Dan di sendi ini terdapat dua ligamentum. Yang pertama ligamentum coracohumeral dan yang kedua ligamentum glenohumeral. Keempat, articulatio cupiti. Sendi ini adalah sendi siku, dibentuk oleh tiga komponen tulang yang bersendi, yaitu os humerus, os radius, dan os ulna. Yang demikian disebut sebagai articulatio composita. Di sendi ini terdapat tiga ligamentum. Yang pertama ada ligamentum collateral ulnae. Yang kedua ada ligamentum collateral radiale. Yang ketiga ada ligamentum annular radi. Yang kelima ada sendi articulatio radiocarpea. Disebut articulatio radiocarpea pada sendi antara lengan bawah dengan pergelangan tangan karena tulang lengan bawah yang langsung berhubungan dengan pergelangan tangan hanya radius, sedangkan ulna tidak langsung tetapi melalui perantaraan
tulang rawan atau cartilage triangularis. Artikulatio radiocarpea secara morfologis merupakan artikulatio ellipsoidea yang mempunyai dua sumbu. Sumbu radio ulnar transversal yang menimbulkan gerakan fleksi dan ekstensi, dan sumbu dorsovolar sagittal yang menimbulkan gerakan abduksi dan aduksi tangan. Tentang artikulatio ekstremitas bagian inferior. Yang pertama adalah artikulatio sacroiliaca. Sendi ini dibentuk oleh os sacrum dengan os coccyx kanan dan kiri. Untuk ligamentum dari artikulatio sacroiliaca yaitu ligamentum sacroiliaca anterior, ligamentum sacroiliaca posterior, ligamentum sacroiliaca interossea, ligamentum iliolumbal, ligamentum sacroruberosum, dan ligamentum sacrospinasum. Kemudian yang kedua adalah artikulatio symphysis osseum pubis. Sendi ini dibentuk oleh tulang kemaluan os pubika kanan dan kiri. Terdapat beberapa ligamentum. Yang pertama yaitu ligamentum pubicum superius dan ligamentum arcuatum pubis. Kemudian ada artikulatio coccyx. Sendi ini dibentuk oleh hubungan antara caput femoris dengan accentabulum. Untuk ligamentum dari artikulatio coccyx, yang pertama adalah ligamentum iliofemoral, kemudian ada ligamentum pubocapsular, kemudian ada ligamentum ischiocapsular, dan ligamentum yang melingkar di sekeliling column femoris disebut sebagai zona orbicularis. Kemudian ada artikulatio genus. Genus atau sendi lutut adalah artikulatio komposit karena lebih dari dua tulang yang bersendi, yaitu condylus femoris, condylus tibiae, menisci, dan patella. Untuk ligamentum dari artikulatio genus, yang pertama yaitu ligamentum popliteum obliquum, kemudian ada ligamentum popliteum arcuatum, ligamentum collateral lateral, kemudian ada ligamentum collateral lateral, kemudian ada ligamentum cruciatum anterus, ada pula ligamentum cruciatum posterius, ligamentum transversum genus, dan ligamentum menisci lateralis. Selanjutnya yaitu artikulatio tibiofibularis. Merupakan hubungan tulang-tulang proksimal tibia dan fibula, yaitu antara fascis articularis tibiae dengan fascis articularis capituli fibulae. Sendi ini diperkuat oleh adanya ligamentum capituli fibulae anterius di bagian depan dan posterius di bagian belakang. Ligamentum ini berjalan dari medial atas ke lateral bawah. Kemudian ada artikulatio syndesmosis tibiofibularis. Merupakan hubungan antara ujung distal tibia dan fibula, yaitu antara incisura fibularis tibiae dan dataran medial malleolus lateralis. Diperkuat oleh adanya ligamentum tibiofibulare anterior di bagian depan dan posterior di bagian belakang dengan arah serabut dari medial atas ke lateral bawah. Kemudian ada artikulatio membrana interossea cruris. Merupakan serabut jaringan ikat dari crista interossea tibiae dan fibulae dengan arah serabut dari medial ke arah lateral bawah.
Serabut ini mencegah pergeseran yang terlalu luas di antara kedua osa kruris pada arah memanjang. Apabila kita perhatikan, arah dari semua serabut dan ligamentum tersebut di atas sama, yaitu medial atas ke lateral bawah. Hal ini berguna untuk menyeimbangi gaya pada os fibulae, karena dari 9 otot yang melekat pada ujung tulang, 8 diantaranya mempunyai gaya ke arah distal dan hanya ada 1 otot yang arah gayanya ke proksimal. Sehingga dengan arah serabut dari medial atas ke lateral bawah dapat menahan agar fibula tidak bergeser ke arah distal bila otot-otot tersebut berkontraksi. Kemudian ada articulatio talocruralis, merupakan sendi antara dua tulang tungkai bawah dengan talus atau tulang pergelangan kaki pada kaki, di mana kedua maleoli pada osa kruris membentuk catut yang menjepit trochlea tali. Karena sendi ini merupakan sendi engsel, maka gerak yang terutama dapat dilakukan pada sendi ini adalah dorsofleksi atau ekstensi kaki dan plantar fleksi atau fleksi kaki, sekeliling sebuah sumbu melintang yang melalui kedua maleoli. Kemudian ada articulatio talotartalis. Sendi ini adalah untuk supinasi atau inversion kaki, mengangkat sisi medial kaki ke atas, dan untuk pronasi atau eversio kaki, mengangkat sisi lateral kaki ke atas. Sumbu gerak berjalan serong dari lateroplantar ke mediodorsal melalui calcaneus dan talus, sehingga supinasi kaki selalu diikuti oleh dorsofleksi dan abduksi kaki. Mungkin sekian penjelasan yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Berikan komentar kalian di kolom komentar di bawah ini untuk masukan kami apabila ada kekurangan gitu loh. Karena kita masih sama-sama belajar dan mohon masukan dari kalian agar kami dapat memperbaiki kesalahan kami. Terima kasih juga kepada Bu Irina sudah memberikan tugas ini. Semoga kami semua kedepannya bisa menjadi lebih baik dan sukses. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.